Shalom Godly Family yang terkasih, mari kita nikmati kembali teh hangat kita, teduhkan hati, hadirkan semangat. Bersama dengan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Galatia 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Godly Family yang terkasih, berita kebenaran itu tidak selalu menyenangkan pendengaran kita. Itulah sebabnya mengapa banyak orang lebih memilih untuk mendengar kebohongan yang menipu, karena itu sangat menyenangkan untuk didengar. Meskipun pada akhirnya hal itu membawa orang kepada kehancuran. Sebaliknya, kebenaran itu sangat menyakitkan. Ketika hal itu mengoreksi kita, menegur kita, mengevaluasi kita, terasa sangat tidak enak, tetapi itu baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Seperti obat, ketika kita minum mungkin rasanya tidak enak, tetapi itu baik bagi pemulihan kesehatan kita. Ironisnya, setali dua uang dengan realitas tersebut, ternyata banyak orang juga untuk memilih tidak menyampaikan kebenaran karena ternyata resikonya sangat besar. Tidak akan banyak orang yang mendengar, banyak yang tidak suka, dijauhi, bahkan mungkin secara status dan pengaruh, jabatan tidak mudah di-up. Orang lebih memilih untuk menutupi kebenaran dan menyampaikan kebohongan demi sebuah keamanan dan kenyamanan. Karena pendengarnya lebih menyukai hal yang demikian. Godly Family yang terkasih, jika kita berada dalam situasi dilematis seperti ini, ketika kita berada pada sebuah pilihan, pilih menerima kebenaran meski menyakitkan, atau mendengar kebohongan namun menyenangkan, kira-kira mana yang kita pilih? Ingatlah bahwa pilihan kita akan menentukan pribadi seperti apakah kita. Dalam teks ini kita dapat melihat teguran dari Paulus yang berisikan perasaan kecewa kepada jemaat di Galatia yang dengan sadar maupun tidak sadar sudah termanipulasi oleh beragam pengajaran lain yang dapat menjauhkan mereka dari iman yang benar kepada Kristus. Hanya karena pengajaran-pengajaran palsu itu menyenangkan telinga mereka, memberi mereka pemikiran seolah-olah mereka tidak salah sama sekali dalam pemahaman iman mereka. Dan ketika Paulus menyadari hal ini, dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengingatkan, untuk menegur jemaat Galatia supaya mereka kembali kepada iman yang benar, iman yang berorientasi kepada Kristus. Meskipun oleh karena hal itu Paulus tahu dia harus disalahpahami oleh jemaat Galatia. Karena itu Paulus memberi sebuah pertanyaan yang sangat menantang bagi mereka yang dicatat di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-16 tadi. Apakah dengan menyatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Paulus bukan pihak oposisi dari jemaat Galatia. Paulus justru di pihak jemaat Galatia, mengasihi mereka. Karena itu teguran ini diberikan supaya mereka berbalik dan tidak terus tenggelam dalam cara hidup yang salah. Godly Family yang terkasih, kita perlu membangun kerendahan hati untuk menerima teguran agar tidak terhanyut di dalam kekeliruan. Tidak jarang sebuah kesalahan atau pelanggaran iman terjadi dan berkembang menjadi kebiasaan akibat keengganan untuk menerima teguran yang dirasa mengganggu serta menyakitkan untuk didengar. Padahal teguran iman juga diperlukan sebagai sebuah momentum bagi umat Tuhan untuk mengalami pertobatan dan transformasi hidup di dalam Kristus. Karena itu, relakanlah hatimu untuk menerima pengajaran yang benar meskipun itu menyakitkan, dan bertobatlah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kami
kerendahan hati untuk taat kepada didikan Tuhan yang benar, meskipun itu sangat menyakitkan bagi kami, karena kami percaya hasil akhir adalah sebuah kebaikan bagi kami. Amin.